Gue dapet cerita soal ada orang yang habis nerima uang dari tetangganya. Setelah dia dapetin uang itu, dia malah jadi tumbalnya. Nah, lokasi kejadiannya tuh di Jawa Timur tahun 2000-an. Gue mau cerita awalnya dulu, jadi kayak waktu pas kita kecil, uang 5 ribuan itu kan pasti kita ngerasa anjir gede banget lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat itu tuh di tengah jalan. Iya, Kalau kita ketemu uang tengah jalan pasti kita ambil dong. betul. Nah, cerita ini dari Hasan namanya. Dia itu waktu pas ngirim cerita ini tuh waktu pas umur 10 tahun. Jadi Hasan ini punya tetangga, sebut aja namanya Pak Ruslan. Dulu bisa dibilang kehidupan Pak Ruslan tuh bener-bener, sorry ya, kayak miskin gitu loh. Soalnya Pak Ruslan tuh dulu di tetangganya tuh terkenal kalau dia tuh cuman jualan kayak sapu ijuk gitu. Nah, gak tahu kenapa tiba-tiba tetangganya nih bingung karena Pak Ruslan tuh kelihatannya jadi kayak sukses gitu tiba-tiba, guys. Ada satu momen dimana tetangganya tuh ngelihat Pak Ruslan kok bisa ngegedein bisnisnya sendiri tiba-tiba banget. Sampai punya toko, ngegedein rumahnya. Padahal dulu ya tadi gue bilang dia orang susah dan cuma jualan sapu ijuk doang gitu kan. Nah, ada nih cerita dari Mbak Yem. Mbak Yem itu tuh pembantunya Pak Ruslan nyeritain tentang perilaku aneh majikannya. Jadi semua tetangganya ini nih gak ada yang percaya sama ceritanya si Mbak Yem ini. Nah, Mbak Yem tuh bilang, ini kan biasalah kayak pembantu-pembantu kalau lagi beli sayuran kan suka gosip ya sama tetangga rumah lainnya gitu kan. Nah, Mbak Yem tuh suka cerita ke tetangganya kalau rumah Pak Ruslan itu ada satu kamar yang bener-bener gak dibolehin masuk sama siapapun kecuali si Pak Ruslan sendiri. Terus ada satu malam Mbak Yem tuh suka nyium tiba-tiba kayak bau dupa atau bau kayak sesajen gitu, entah dari mana, tapi tuh asalnya dari kamar itu. Tapi kan nggak tahu karena Mbak Yem kan nggak boleh masuk kan. Nah itu tuh cuman di beberapa malam tertentu doang. Intinya tuh banyak banget lah hal-hal aneh yang Mbak Yem lihat dan dia rasain sama Pak Ruslan waktu pas dia kerja di sana. Tapi dari sekian banyak cerita itu, gak ada satupun dari mereka tetangga-tetangga Pak Ruslan tuh yang percaya kalau Pak Ruslan tuh pakai pesugihan, karena belum pernah nyaksiin sendiri gitu. Nah, sampai beberapa tahun kemudian ada momen tepatnya waktu pas sore menjelang maghrib gitu. Hasan yang tadi gue bilang yang ngirim cerita ini waktu pas 10 tahun itu, Hasan sama beberapa temennya lagi main kejar-kejaran gitulah di pelataran salah satu rumahnya temennya. Nah, tanpa Pak Ruslan sadar, Hasan tuh ngelihat perilaku aneh dari Pak Ruslan. Hasan tuh ngelihat Pak Ruslan tiba-tiba ngebuang uang kertas gitu di tempat sampah. Nah, Hasan ngeliat lah dengan jelas kayak, kok ada tetangga gua, Pak Ruslan lagi buang duit nih ke sampah. Nah, pas dilihat sama si Hasan, zaman dulu tuh gambarnya Sasan Dorote gitu yang berarti uang 5 ribu. Nah, Hasan di situ pengen ngambil banget tuh uang yang tadi gue bilang di awal, karena anak kecil ya kalau misalnya ada uang dia pengen banget ngambil kan. Pas lagi jalan ngambil uang itu, tiba-tiba Pak Ruslan tuh ngelihat si Hasan sambil bilang kayak, "Leh, sini leh," gitu. Orang Jawa dia bilang. Nyamperan nih si Hasan ke Pak Ruslan. Tiba-tiba si Pak Ruslan ini ngomong bahasa Jawa yang kalau gue indoin, "Ini ada uang jatuh, ambil aja nak daripada keduluan sama teman-teman kamu," gitu. Nah, di situ Hasan tuh nggak bilang makasih, nggak bilang apa, dia langsung ngambil uang 5 ribunya terus cabut tuh, ninggalin Pak Ruslan lari gitu aja. Nah, dari sinilah kejadian-kejadian aneh dan nyeremin nih kejadian sama Hasan karena dia ngambil uang 5 ribu Pak Ruslan. Setiap jam 3 sore sampai jam 5 subuh, Hasan tuh ngerasa badannya gak karuan. Badannya panas, lemes, kayak mulutnya ngerasa pahit banget. Setiap makan minum apapun dia ngerasa kayak gak enak gitu mulutnya. Itu kan jam 3 sore sampai 5 subuh. Tapi jam 5 subuh sampai jam 2 siang Hasan tuh baik-baik aja, sehat-sehat aja. Nggak sampai situ aja, itu hari pertama kan. Hari kedua, Hasan ngerasa lebih parah lagi nih. Hasan sampai ada momen dimana waktu pas dia makan dan minum, kan dia ngerasa mulut tuh asam banget, pahit banget kan. Setiap dia makan atau minum, dia tuh selalu muntahin darah hitam gitu. Dan ini nih kronologikal ya, dari hari pertama sampai hari selanjutnya nih dia selalu ngerasain kayak kejadian aneh gitu. Lanjut di hari ketiga, karena si ibunya Hasan ini khawatir, akhirnya tuh Hasan dibawa ke mantri desa atau ke rumah sakit besar gitulah di desanya. Tapi hasilnya sia-sia karena dokter ngerasa kayak Hasan ini nggak sakit apa-apa, baik-baik aja. Tapi kan waktu pas ada pasien ke rumah sakit nggak mungkin nggak dikasih obat dong. Dikasih lah kayak obat flu segala macem gitu. Tapi ternyata ya hari berikutnya Hasan ini makin lemes. Obatnya tuh kayak nggak kena gitu. Katanya ada kejadian unik banget yang kalau disangkut pautin pakai logika nggak bakal nyambung. Pun juga pas gue baca ini kayak sebenarnya nggak nyambung nih, tapi mungkin dia ngerasain kayak gini ya dia yang ngalamin gitu ya. Katanya ada satu malam pas Hasan mau tidur,
dia itu tuh bisa ngelihat ada 2 binatang kayak ngobrol gitu. Nah 2 binatang itu tuh cicak sama kecoa. Nah pas gue baca kayak nggak masuk akal gitu kan. Cuman kayak kan kita nggak ngalamin nih. Benar-benar. Hasan denger banget kalau si cicak ini ketawa-tawa. Terus si kecoa ini bilang kayak, kasihan anak ini, dia nggak tahu apa-apa tapi harus bayar semuanya. Nah bahkan pas Hasan nyeritain kejadian ini ke keluarganya, ya nggak ada satupun yang percaya. Karena ya nggak mungkin lah, masa tiba-tiba ada binatang ngomong. Dicap lah sama keluarganya kalau Hasan nih halu gitu, mungkin lagi sakit. Kasian. Sorry ya, kayak orang giting ya nggak sih? Iya kayak orang giting, cuman ya kasian loh. ya lagi kan nggak masuk akal Tapi sebenarnya kan. kalau cicak tuh gue pernah dengar emang ada kenapanya gitu, setahu gue. Kenapa tuh? Oh maksudnya ada kayak sign kenapa dia kayak gitu? Maksudnya ya kayak ada sign atau jin itu tuh bisa nemploknya tuh kayak cicak, makanya tuh diiniinnya cicak gitu. Oh iya. Dan itu yang makan anak-anak. Oh gitu. Kalau nggak salah ya, namanya tuh umusibian. Oh tapi make sense Kak. Mungkin bisa jadi Hasan ngelihat cicak kayak gitu karena mungkin si cicak ini bagian dari Korean quote jelmaan something gitu. Iya, nggak sih? bisa. Dia si Hasannya umur berapa tadi? 10 tahun. Iya, Iya masih kecil banget. Karena kalau yang gue pernah jalanin, jadi dia itu pas gue cari tahu, dia tuh makannya anak-anak umur kayak masih kecil, nggak yang belum balik yang lah ya. ahil balik. Oh ya make sense lah ya kenapa si Hasan ngerasa kayak gini kan. Betul. Ini gue lanjutin lagi sampai ada di hari berikutnya. Ini nih hari kelima. Ada satu malam Hasan tuh datengin sama anak kecil tiba-tiba. Ada anak kecil masuk ke kamar Hasan. Hasan pun juga gak kenal anak kecil siapa. Tapi anak kecil ini ngomong bahasa Jawa. Kalau gue indoin kayak, jangan takut, saya datang ke sini cuman mau ngasih tahu satu hal. Buang uang itu dan pesen saya, kalau kamu didatengin sama 2 cowok yang gak kamu kenal, jangan pernah mau ikut walaupun dia bawain makanan, mainan, atau barang apapun. Pokoknya jangan ikut mereka dan buang uang sisa kamu itu. Nah, abis nyampein itu, si Hasan nih ngeliat anak kecil tuh hilang gitu aja, entah kemana gitu. Hari kelima, ternyata yang dibilang sama anak kecil ini bener, kejadian nih. Karena Hasan waktu pas tengah malam, di kamarnya dia ngeliat ada 2 sosok cowok baju putih, kurus, tinggi gitu. Entah dari mana out of nowhere tiba-tiba dia datang. Terus kayak si 2 sosok ini tuh kayak ngelambain tangan gitu buat kayak ngajak Hasan ke satu tempat gitu. Nah Hasan jawab kayak emoh gitu, nggak mau. Nah terus pas dibilang emoh sama Hasan tiba-tiba hilang. Coba tidur lagi lah nih Hasan. Pas dia mau coba tidur lagi nggak bisa, Hasan melek. Ternyata sosok itu datang lagi. Tapi sekarang sosok ini tuh kayak ngebawa mainan sama uang gitu, sambil tetap sama nih kayak ngelambain tangan ngajak Hasan ke satu tempat. Tetap ditolak sama Hasan. Terus tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja, entah kemana. Nah sampai satu momen dimana Hasan tuh ngerasa kayak 2 orang ini, 2 sosok ini kan pasti bukan orang, pasti setan gitu kan. Hasan teriak-teriak lah nih. Pas Hasan teriak-teriak, ada neneknya tuh denger, masuklah ke kamar Hasan. Ditanya sama neneknya kayak, Hasan kenapa? Hasan kenapa? Nah Hasan bilang gak apa-apa, tapi aku ngeliat ada 2 sosok. Nah ditunjuklah ke satu titik sama Hasan, aku ngeliat di sana gitu. Pas dicek sama neneknya, ternyata kosong, gak ada apa-apa. Neneknya bilang kayak, ya udah tidur aja, mungkin kamu salah lihat, kamu lagi sakit. Udah gak ada apa-apa kok, lanjutlah tidur lagi nih si Hasan. Nah masih di hari selanjutnya, paginya Hasan inget kalau dia itu masih megang pecahan uang 1000-an dari 5.000 yang diambil dari bapak ini nih. Nah buru-burulah dia inget omongan si anak itu harus buang uangnya. Dia buang tuh sisa uang 1.000 itu ke keluar jendela kamarnya. Nah dan katanya dia itu kan ngebuang uang 1.000-nya tuh pas pagi hari. Hasan denger pas banget dia buang uang itu, tiba-tiba ada temennya yang ngambil uangnya 1.000-nya itu. Nah itu paginya. Sorenya Hasan denger, dia dapat kabar kalau temen yang ambil uangnya itu ketabrak mobil pas lagi ngaji. Wah, anjing. Nah di situ tuh temannya Hasan koma 3 hari. Dan pas dia sadar, anak kecil ini sadar, ternyata anak kecil tuh cacat, harus diamputasi karena tabrakannya tuh serius banget. Oh my god. Dan update terbarunya katanya beberapa tahun setelah kejadian itu, si Pak Ruslan ini akhirnya meninggal dengan kondisi yang chaos banget, gak karuan gitu ya, mengenaskan. Tapi keluarganya dan tetangga-tetangga nggak tahu kayak kenapa tiba-tiba si Pak Ruslan tuh meninggal. Gitu cerita yang gue dapat dari Hasan yang umur 10 tahun. Dia cuma ngambil uang 5.000 doang padahal di jalanan. Tapi ternyata dia bisa dibilang kayak
mungkin bakal jadi tumbalnya itu ya. Untung nggak kejadian. Binat, gue dapet cerita ini dari cewek namanya Caca. Dia itu orang Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Nah jadi dari kecil Caca itu tuh tinggal di rumah nenek sama kakeknya. Rumahnya tuh kayak bangunan kuno di daerah Jawa gitu. Lo kebayang lah ya bentukannya kayak gimana ya. Iya. Nah itu tuh rumah peninggalan canggah keluarganya Caca. Nah canggah itu tuh ternyata bahasa Jawa artinya tuh kayak buyut gitu. Pokoknya udah lama banget lah nih rumah ini ya. Ini gue jelasin dulu bentuk rumahnya. Rumah itu gede banget. Jendela dan pintunya tuh modelnya kayak kupu tarung gitu. Jadi kayak ada 2 daun pintu gitu jendelanya juga. Nah terus pintu itu tuh gak cuman ada 1 pasang, tapi setiap pintu tuh ada 4 daun pintu. Jadi pintu itu kedobel gitu lah. Nah Caca ini bilang ada cerita di rumah itu tuh dari dulu sekitar tahun 1957. Dari tahun 1957 ini udah angker nih rumah. Nah kejadian dialamin ini disaksin sendiri sama nyokapnya Caca. Jadi nyokapnya Caca ini tinggal di rumah kuno itu barengan sama kedua orang tuanya, nenek, kakek, dan juga saudara-saudaranya. Jadi total tuh ada 8 orang lah di sana. Dan itu tuh waktu 1957-an, nyokapnya Caca tuh masih umur 10 tahun. Kita sebut aja nyokapnya Caca namanya Dian ya. Oke. Saudara-saudara Dian ini juga umurnya cuma beda setahun 2 tahun sama Caca. Jadi kayak banyak saudara-saudaranya umurnya 11, 12 gitu lah. Masih pada SMP, SD gitu. Di belakang rumahnya Caca itu tuh ada kayak kebun luas banget. Ada pohon sawo yang gede, ada pohon kenitu, ada juga pohon melinjo yang katanya itu emang banyak banget penghuninya, makhluk halusnya gitu. Di belakang itu juga ada sumur tua dan ada kebun yang ada rumah kecilnya gitu. Nah rumah kecil ini punya seorang janda udah tua banget, udah agak pikun, namanya tuh Mbok Kelemprah. Mbok Kelemprah. Iya. Nah jadi Mbok Kelemprah ini nih selalu ambil air tuh di sumur itu yang di belakang rumah kuno yang ditinggalin sama si Dian ya. Nah suatu hari waktu pas Mbok Kelemprah ini lagi ambil air pas mau maghrib, di situ tuh Dian ngeliat, terus disapa lah sama Dian kayak, "Badene mendet tuh yo Mbok." Artinya kayak mau ambil air ya Mbok. Nah si Mboknya bilang kayak, "Iya Ndok," gitu. Ya udah tuh karena udah mau maghrib, Dian langsung masuk ke dalam. Karena zaman dulu tuh masih percaya banget orang-orang kayak jangan keluar maghrib apalagi anak kecil gitu. Makanya pas maghrib Dian tuh langsung masuk ke rumah lah. Nah kebesokan harinya orang-orang tuh nggak ngelihat sama sekali Mbok Kelemprah di rumahnya. Kayak lampu itu masih nyala aja gitu, terus sepi aja. Biasanya soalnya subuh-subuh tuh si Mbok ini udah nyapu di kebun, tapi ini tuh enggak. Nah dipikir sama orang tuanya Dian, Mbok Kelemprah ini sakit. Terus ibunya Dian tuh coba ngajak lah jenguk ke rumahnya si Mbok ini. Dan pas sampai di rumah si Mbok, rumahnya tuh kosong Bihnat, nggak ada siapa-siapa. Nah di sini Dian cerita ke ibunya kalau terakhir Dian itu ngeliat si Mbok waktu pas maghrib mau ngambil air. Akhirnya dicari-cari lah sama tetangga-tetangga, takutnya kan nyasar karena si Mbok ini udah pikun kan tadi gue bilang. Tapi pas sudah dicari sama warga-warga, nggak ada yang ngeliat sama sekali keberadaan si Mbok ini. Akhirnya seluruh keluarga dia nih kerjasama lah buat nyari si Mbok ke seluruh kebun sampai tembus ke kampung sebelah. Nah kebun itu luas banget Bihnat. Tembusnya tuh sampai kampung sebelah, ada kayak makam umum di sebelah kampung itu. Dicari-cari 2 hari gak ketemu-ketemu, sampai akhirnya keluarganya Dian ini laporan lah ke RT RW buat ngarahin semua warga buat nyari si Mbok ini. Mereka semua diperintahin buat bawa alat-alat dapur dan bikin kayak tabu-tabuhan gitu. Soalnya katanya zaman dulu banyak banget hantu-hantu yang kayak kalong wewe atau wewe gombel gitu. Itu tuh suka nyulik warga-warga. Nah perkiraan si warga-warga ini bisa jadi si Mbok Kelemprah ini diculik sama wewe gombel. Dicarilah tuh sama warga-warga ngiter sambil dibunyi-bunyi kayak teng segala macam gitu dari sore sampai malam, tetap nggak ketemu juga. Nah akhirnya pas sekitar jam 2-an, neneknya Dian ini tuh mau ambil air di sumur di belakang rumahnya itu. Terus dia denger kok ada kayak suara orang ambil air juga dan main-main air kayak ceprek gitu lah, kebayang kan? Nah penasaran akhirnya dilihatlah nih sama si neneknya Dian ini ke dalam sumur pakai senter. Nah bener aja Bihnat, neneknya Dian ini ngelihat si Mbok ada di dalam sumur, lagi duduk di atas batu, terus nempel di dinding sumurnya. Di dalam sumur gitu. Langsung lah nih neneknya Dian langsung minta tolong ke semua warga buat ngeluarin si Mbok Kelemprah ini. Dibantuin warga-warga, akhirnya si Mbok keluar. Ditanyalah sama si warga-warga kayak, kok Mbok bisa ada di dalam sumur? Nah Mbok ini bilang kalau dia itu diajak sama ibunya pulang ke rumahnya,
terus dikasih makan daging sama nasi liwet. Nah dia bilang makanan yang dia pegang itu tuh dikasih sama ibunya. Diperiksa lah sama warga-warga nih, kayak makanan yang dipegang sama Mbok Lempah ini ya. Pas dicek sama warga-warga, ternyata makanan yang dipegang sama Simbo itu tuh kotoran sapi sama pecahan kulit kayu, dan banyak banget buah-buah yang busuk. Nah jadi ternyata Simbo tuh ngelihat ibunya itu tuh ya si Wewe Gombel ternyata. Iya. Nah ceritanya nggak sampai situ aja Bi, Nat. Udah berselang bertahun-tahun, sampai akhirnya ada 1 tahun nih yang nggak disebutin tahun berapa, sempat ada kejadian lagi yang mirip-mirip sama kejadian di rumah Mbok ini. Jadi kejadian itu dialamin sama kakak sepupunya ibunya Caca. Panggil aja namanya Fajar ya. Nah waktu pas maghrib di situ tuh Fajar kepikiran buat main petak umpet sama sepupu-sepupunya. Mainlah mereka sama kakak sepupunya, karena kan tadi gue bilang satu rumah tuh banyak sepupunya rame gitu kan. Iya. Nah di situ Fajar tuh ngumpet tempatnya deketan sama sepupunya juga namanya Ipan. Udah dihitung tuh 1, 2, 3. Udah mereka cari-carian, muter-muter sampai akhirnya si Ipan ini ketemu sama sepupunya. Nah tapi si Fajar tuh gak ketemu-ketemu Bihnat. Sampai malam, sampai jam 9, 10, 11 masih belum ketemu aja nih si Fajar ini. Nah si Ipan ini baru sadar kalau mereka ini main petak umpet waktu pas malam Jumat. Nah si Ipan langsung manggil nyokapnya si Fajar lah, bilang kalau Fajar hilang. Dipanggilin tuh nyokapnya Fajar tuh manggil Ustadz buat dibacain rumahnya juga. Udah dibacain berkali-kali. Pas dicari lagi, kedua kali, ketiga kalinya akhirnya ketemu si Fajar. Nah Fajarnya ditemuin di lemari dengan keadaan Fajar tuh badannya tuh berlendir semua Bihnat. Nah Fajar ditanya lah kayak kenapa tiba-tiba ngumpet dan badannya berlendir. Ternyata Fajar bilang kalau dia itu disembunyiin sama Wewe Gombel. Nah nyokapnya kaget lah, dan nyokapnya marah-marah lah bilang ke Fajar jangan main petak umpet lagi, makanya malam-malam gitu. Akhirnya udah beres, udah dibacain sama ustadznya, udah aman nih. Kirain udah aman ya. Udah tuh Fajar disuruh istirahat, dia udah masuk kamar, dan ternyata dia diteror lagi Bihnat sama Wewe Gombel. Pas Fajar udah di kasur, udah istirahat, Fajar kan ya kayak sebelum tidur kan kita kan pasti bengong dulu ngeliat langit-langit gitu kan. Pas Fajar mau tidur, dia nengok ke arah langit-langit kamarnya. Tiba-tiba dia ngeliat ada Wewe Gombel di atas plafonnya dia. Terus Wewe Gombelnya langsung lompat nindiin si Fajar. Wah. Fajar teriak kencang banget tuh Bihnat di situ. Dan posisinya itu tuh hampir tengah malam, sekitar jam 11-an. Dipanggil lagi lah nih si Ustadz buat dibacain gitu kan rumahnya dan Fajarnya gitu. Si Fajar bener-bener dibacain, rumahnya juga dibacain sama si Ustadz. Akhirnya terornya selesai, dan dari situ Fajar tuh udah gak mau petak umpet lagi. Dan sampai sekarang pun juga si Caca yang ngirim cerita ke kita itu tahu tempat yang dia tinggalin rumahnya itu tuh masih angker sampai sekarang. Gue baru pertama denger sih kalau Wewe Gombel tuh ternyata ya bisa nyulik sampai manula juga gitu Moy. Karena bisa anak-anak kan. Iya. Cerita lo yang kedua tuh anak-anak. Yang pertama tuh ya gue baru pernah denger. Gue baru tahu bahwa ya ternyata Wewe Gombel bisa gitu menyerupai seorang ibu. Terus dia nyuliknya atau nyembunyiinnya tuh nenek-nenek gitu. Iya, ternyata targetnya gak cuma anak-anak ya. Iya. Nah iya benar tuh Moy. Soalnya kalau cerita gue juga ada 2 anak kecil